Selamat ketemu lagi. Kita akan melanjutkan kali ini. Overview sudah yang lalu, maka sekarang kita masuk ke dalam rincian-rincian. Tentu di situ nanti akan ada overlap dengan segala apa yang pernah kita bahas. Tapi kita fokusnya adalah pada tokoh-tokoh, mulai dengan Heidegger, habis itu pengikut Heidegger yang lain bisa Bultmann, terus Gadamer dan seterusnya. Jadi kita sekarang membahasnya tokoh. Kalau yang lalu itu sudah overview, jadi tematik katakan begitu ya, teks itu apa dan tafsir itu apa. Sekarang orang yang ngomongnya, gitu, inspirator dari ide itu siapa pada tingkatnya rinci. Maka kita sekarang akan membahas terutama adalah Heidegger. Heidegger adalah filsuf yang pengikut Husserl. Orang ini pengikut Husserl ya. Murid dari Husserl, orang Jerman, dari tradisi fenomenologi. Jadi pada titik ini, kalau Husserl ini fenomenologi, maka Heidegger melanjutkan fenomenologi ini ke arah hermeneutiknya. Maka maksud saya pada titik itu hermeneutika adalah konsekuensi lanjut dari fenomenologi, dari cara pandang fenomenologi. Dan akibat sudut pandang macam ini, maka Heidegger sekaligus memperbaharui tradisi hermeneutik yang tadinya hanya berputar di wilayah metode katakan begitu sampai kemarin kita sudah lihat kan sampai di abad 19 itu ada Schleiermacher, ada siapa lagi Durkheim yang dua-duanya melihat boleh dibilang hermeneutika itu sebagai metode khusus human sciences yang melacak bukan hukum alam. Kalau ilmu alam kan melacak hukum alam gitu kan ya. Kalau human sciences melacak dunia makna manusiawi yang serba tidak pasti, yang serba beragam, yang sangat rinci gitu kan ya. Yang lebih kayak karya sastra sih sebenarnya statusnya, maka bukan seperti ilmu alam yang menangkap atau ambisinya menangkap hukum-hukum alam gitu kan. Dunia human sciences, ilmu manusia mau menangkap dunia makna. Nah, kalau Schleiermacher dan Durkheim berkutat di wilayah hermeneutika sebagai metodologi, Heidegger menarik hermeneutika itu menjadi filsafat. Pada Heidegger, di awal kita sudah melihat bahwa hermeneutika menjadi hermeneutika filosofis. Menjadi hermeneutika filosofis, maka ini bukan lagi sekedar metode. Meskipun kalau kita jadi kalau menelusuri Heidegger, Gadamer dan segala macam itu, memang menjadi susah. Kalau itu mau dipakai gimana gitu, mengembalikannya pada level metode menjadi agak susah. Kita mesti akal-akalan sedikit gitu. Pada Heidegger itu agak terbantu kita, meskipun levelnya itu masih sangat filosofis. Terus untuk mengembalikan pada bagaimana kita harus menggunakan hermeneutik pada metode menjadi lebih sulit. Tapi tidak apa-apa, ini satu fase penting di dalam perkembangan hermeneutik adalah ketika hermeneutik menjadi filosofis. Lalu apa artinya hermeneutika menjadi filosofis itu? Pertama-tama adalah bahwa cara berpikirnya adalah bahwa pemahaman itu bersifat temporal.
pemahaman itu selalu bersifat temporal, saya jelaskan itu, lalu intensional, dan historis. Sebelumnya kita harus ingat dulu yang di awal-awal saya bilang apa maksudnya hermeneutika filosofis itu, yaitu bahwa seluruh kehidupan adalah menafsir, gitu kan? Tidak ada tindakan dalam hidup kita yang tidak menafsir. Saya kira itu boleh diingat lagi sebelumnya bahwa filosofis itu maksudnya adalah hidup adalah kegiatan menafsir. Kegiatan menafsir. Pada titik itu tidak ada dalam hidup yang tanpa tafsir. Itu sudah mulai ada problem apa namanya? Kalau itu nggak ada yang objektif dalam hidup, kalau semuanya ditafsirkan, ya memang itu. Ini konsekuensi yang berat dan sangat kontroversial di kemudian hari adalah bahwa kalau segala realitas dalam dunia manusia sebenarnya adalah realitas tafsiran. Atau lebih tepat lagi, kalau hidup berarti menafsir, maka segala realitas di dalam hidup kita adalah realitas tafsiran. Maka kalau gitu, jadi kalau gitu realitas objektif itu apa? Nah, itu menjadi sangat dampak hal sepele, tapi itu berdampak luas sekali dalam dunia sains, dalam umumnya dalam dunia filsafat umumnya. Jadi sekali lagi, jalan berpikir ini, kalau seluruh kehidupan adalah menafsir, maka berarti seluruh realitas adalah tafsiran. Dan kita sudah lihat setiap hari dalam di paruh pertama semester, kita sudah lihat bahwa bentuk tafsiran paling mendasar adalah kamus bahasa. Bahasa itu sendiri already an interpretation. Kita kan sudah lihat. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada yang tanpa tafsir, itu tidak ada. Baik. Nah, menafsir, pemahaman atau penafsiran. Pemahaman atau penafsiran itu selalu bersifat temporal. Maksudnya selalu ditentukan oleh dimensi waktu. Kalau kita menafsir hari ini, saat ini, membaca buku tertentu saat ini, itu beda dengan kalau kita membaca buku besok. Kita akan menemukan hal lain lagi, gitu kan? Kalau besoknya lagi kita menafsir, kita akan menemukan hal lain lagi. Gitu. Jadi tafsiran kita atas suatu novel ketika kita masih SMA yang kita baca itu. Misalnya kita membaca buku Pramudiana atau waktu SMA, dan kita masih nggak seberapa ngerti waktu itu, gitu kan? Tapi ketika mahasiswa itu diwajibkan lagi kita membaca buku yang sama, tiba-tiba lain. Ternyata buku ini keren sekali. Dulu kita hanya melakukannya sebagai tugas, misalnya tugas sastra atau apa gitu ya. Ya udahlah baca aja gitu, mana gitu. Suruh bikin rekasan dari kasar sambil malas-malasan gitu ya. Lalu kita baca lagi dengan sukarela ketika sudah di perguruan tinggi. Keren sekali sebenarnya, gitu. Lo nggak jadi terlalu pagi. Gue ada surat sakit tiba-tiba ngomong. Ya. Oke. Ya. Jadi dimensi waktu itu sangat menentukan. Dimensi waktu itu sangat menentukan. Maka juga intensional. Ya, contoh tadi saya pakai juga untuk menunjukkan intensional. Menafsir itu juga dalam kasus membaca gitu ya, sangat ditentukan oleh maksud kita. Itu sangat ditentukan oleh maksud kita. Kalau waktu membaca Pramudia tadi benar-benar maksudnya itu nggak ada maksud, kan cuma disuruh doang gitu kan? Cuma disuruh doang sebagai tugas ringkasan pelajaran sastra. Ya sudah, itu tidak ada balas-balasan, nggak seberapa bermaksud juga. Kalau tanpa maksud kayak gitu, kalau hanya untuk sekedar tugas, maka kita tidak cukup sensitif untuk melihat kandungan buku itu, gitu ya.
Tapi kalau kita sendiri tertarik pada buku itu lain jadinya. Maka sangat tergantung pada intensi maksud si pembaca. Orang juga bisa membaca kitab suci karena cuma disuruh gitu kan. Bahkan bisa hafal, karena kalau disuruh ngapalin, ya apalah gitu ya. Matius berapa gini. Nah itu bisa tanpa kita memahami, tanpa nge-grip apapun sebenarnya gitu ya. Bisa. Tapi ketika kita lagi membutuhkan, kita lagi diharu biru misalnya oleh peristiwa tertentu dan tak gimana, kita pengen mendapatkan advice dari kitab suci gitu ya. Nah itu lain urusannya. Kita betul-betul akan mencari dan akan mencerna makna ayat-ayat tertentu lain. Karena kita memang lantas ada kebutuhan, intensinya lain. Gitu ya. Ekstrem lain lagi. Kalau saya benci seorang penulis, dengan demikian juga saya benci buku tertentu. Kalaupun saya baca itu, yang akan saya cari bukan bobotnya, kelemahannya, kesalahannya. Wah itu lain lagi cara saya baca. Dan belum apa-apa saya udah sinis. Kalimat pertama, apaan sih? Wah ini lebih ngaco lagi. Terus dengan cara itu saya tidak bisa melihat nilainya. Saya akan terus melihat itu negatif. Gitu. Nah sebenarnya menafsir orang segala macam itu bukan hanya menafsir bacaan, juga gitu intensional. Itu tak terbenarkan. Menafsir suatu peristiwa, suatu pertunjukan teater, itu juga gitu. Orang sudah berprasangka dan gua datang cuma menyerang dia sebenarnya. Wah, itu susah untuk melihat sesuatu yang berbeda. Maka intensi menjadi ikut menentukan waktu, intensi, terus juga historisitas itu di dalam bahasa kita menjadi historisitas. Itu maksudnya sejarah dalam artian itu. Maksudnya adalah bahwa kita menafsir tidak pernah dari nol. Tidak pernah dari nol. Seluruh riwayat pendidikan kita, seluruh segala kepentingan kita di belakang. Bagaimana kita sudah dibentuk oleh tradisi atau oleh pengalaman, itu ikut menentukan cara kita. Kalau misalnya seseorang, taruh kalau kita bicara dalam agama, kalau seseorang terlalu lama sejak kecil dididik dalam suatu tradisi agama yang nyaris tidak membolehkan pemikiran bebas dan pertanyaan, dan buat mereka sejak kecil agama itu adalah suatu hafalan dan instruksi, gitu kan? Orang macam ini akan sulit berpikiran kritis atau apapun mulai bertanya ketika membaca kitab suci. Bahkan mungkin takut. Karena sejarahnya kayak gitu. Ya. Nah, gimana dia ngomonginnya bahwa ini kitab suci ini tidak bisa salah, kitab suci ini tidak boleh dipertanyakan dan apapun lah gitu. Ya, dia tidak akan mempertanyakan apapun. Bahkan akan selalu menghindar dari pertanyaan. Gitu. Itu sejarah. Sejarah seseorang itu akan mencetak soal. Sebaliknya, kalau sejak kecil anak ini hidup di dalam atmosfer yang sudah selalu kritis, bapak ibu yang sama sekali tidak bukan tipe-tipe setia pada suatu agama atau apa, jenis pemikir bebas gitulah gitu. Nah sejak awal anak-anak ini akan melakukan apapun secara kritis. Kalau membaca kitab suci sekalipun dia akan bertanya-tanya kenapa mesti gini, kenapa ceritanya kok kayak cerita detektif ya, kenapa ceritanya bisa kayak gitu, oke? Dia tidak akan ragu-ragu. Gitu. Umberto Eco itu sengaja membuat misreading gitu kan ya. Cara ngaco untuk membaca kitab suci. Sasaran dia adalah the Bible gitu kan. Kitab suci Kristen. Cara ngaco. Dan dia mulai menderetkan, wah ini bagian pertama kalau kitab suci ini kejadian lama nih, cerita seru Gomora, wah ini seru juga nih seks-seksnya gitu. Terus sebelah sini, kemudian diikuti oleh cerita apa lagi, jadi seluruh skenario ini bisa seru untuk sajian televisi sebenarnya. Tapi gitu loh. Nah, itu adalah cara ngaco dengan sengaja, gitu ya. Untuk orang yang memang dalam latar belakang dididik selalu kritis, selalu berjarak, dan selalu mungkin cenderung mengejek, ya. Iya sudah.
Ini jadi kayak gini. Sejarah itu membentuk cara kita membaca, cara kita menafsir. Ini catatan awal dari yang penting saya kira dari Heidegger. Nah, sekarang pemahaman penafsiran itu apa? Penafsiran atau pemahaman adalah tersingkapnya esensi-esensi kenyataan bagi kita. Ya, esensi harus dalam tanda kutip kalau dalam dunia fenomenologi, karena fenomenologi sebenarnya ada anti esensi. Dan maksudnya adalah hal-hal inti dalam realitas. Bahasa dia kemarin kita sudah pakai juga, yaitu disclosure. Ketersingkapan, bahwa ada hal-hal tertentu dari kenyataan yang tadinya kita tidak lihat menjadi terlihat. Itu adalah dari Heidegger. Menafsir atau memahami itu berarti itu, bahwa kita melihat hal yang tadinya kita tidak lihat. Disclosure, ketersingkapan gitu ya. Nah, dalam kerangka seperti itu, apa itu berpikir? Itu masih nyambung ya. Maka berpikir, kalau versi Heidegger, berpikir bukanlah memanipulasi ide, memanipulasi atau mengkalkulasi gagasan. Karena memanipulasi atau mengkalkulasi gagasan di sini yang kemudian menghasilkan kebenaran dalam arti tertentu. Mengkalkulasi kan yang sampai mencapai kebenaran sebagai correctness. Ini adalah cara berpikir ilmiah gitu ya. Cara ilmiah gitu, atau scientific. Ini bukan itu. Heidegger itu rada anti kerangka berpikir impact. Jadi kerangka berpikir impact itu kerangka berpikir ilmiah. Apa yang terjadi di situ adalah memanipulasi ide atau angka dalam kasus matematika sampai benar-benar. Tapi ini kebenaran apa ya? Bukan kebenaran dalam arti kenyataan sebenarnya. Kebenaran dalam arti kekorektan harus sebenarnya. Kebetulan, apa beda ya benar betul Mesir ini? Korektur ya, ketepatan kali ya Pak. Kebenaran sebagai ketepatan kalau nah, bagi cara ilmiah itu kayak gitu. Persis seperti orang mengkalkulasi 2 plus 3 kali 5 sama dengan berapa. Nah itu hasil ini korek memang. Tapi benar itu benar situ ya. Korek. Terus mau bilang apa namanya? Dalam kenyataan, meskipun dalam secara matematis 1 plus 1 sama dengan 2 gitu kan. Dalam kenyataan itu nggak pernah gitu. Kesannya kan kalau 1 plus 1 sama dengan 2. Sedangkan kan kalau ada A plus B maka sama dengan AB gitu kan. Dalam kenyataan, satu unsur ditambah unsur yang lain itu selalu kalau pakai istilah AB bukan AB, C harusnya dapatnya. Karena satu unsur berpadu dengan unsur lain itu selalu tidak pernah hanya jumlah dari kedua unsur itu, tidak pernah. Selalu ada reaksi dari kedua itu
sehingga menimbulkan unsur yang lain. Konkretnya sekali, saya sebagai bapak itu memang perpaduan antara bapak saya dan ibu saya. Tapi saya kemudian sebagai perpaduan memiliki unsur C yang tidak dimiliki oleh bapak dan ibu saya. Namanya juga perpaduan. Yang orang suka bilang sinergi kalau dalam bahasa sekarang. Sinergi tidak pernah hanya penjumlahan dari dua hal, itu oplosan yang melahirkan unsur baru. Gitu kan? Setiap orang tidaklah hanya mengandung unsur bapaknya dan ibunya, tidak. Dia sekaligus mengandung unsur lain yang bahkan bagi bapak ibu juga asing gitu. Perasaan kita nggak gitu tuh anak kita jadi kayak gitu sebenarnya. Mereka pada tingkat itu juga nggak ngerti. Bapak ibunya sangat diem dan anaknya cerewet sekali gitu. Bapak ibunya sebenarnya sangat anteng, anaknya hiperaktif sekali, selalu bisa gitu. Pada titik itu 1+1 mungkin dalam keadaan sebenarnya 3, bukan 2. Misalnya gitu. Nah, yang mau disasar oleh Heidegger itu ini loh. Bahwa ternyata selalu lebih dari yang kalkulasi ilmiah kayak gitu ya. Dan pada titik tertentu tak terduga kok. Tak terduga. Maka cara berpikir ala sains begini dulu tidak sampai pada kebenaran sebenarnya. Itu correctness ya, ketepatan, bukan kebenaran. Dan yang tidak disetujui oleh Heidegger adalah cara berpikir seperti ini. Berpikir manipulatif dan akhirnya hanya melahirkan correctness itu juga jadinya cenderung memperobjek realitas gitu. Realitas menjadi objek semata. Dalam kerangka berpikir sains itu realitas menjadi objek. Objek semata, objek analisis, objek apa sebenarnya ya? Objek semata itu bisa dalam artian objek analisis ya. Objek analisis belakang. Kenapa sebenarnya Heidegger tidak setuju pada cara saintifik seperti itu? Karena ini sudah boleh saya balikin. Karena bagi Heidegger realitas itu sesuatu yang melingkupi kita, sesuatu yang kita alami, bukan semata sesuatu yang kita lihat gitu di hadapan kita. Bagi Heidegger, realitas itu bukan sesuatu yang di hadapan kita, apalagi sekedar kita lihat. Ini kerangka berpikir Yunani itu okular sentris ya. Apa namanya? Bukan ya, sesuatu yang di hadapan kita atau kita lihat. Ini dia sebut sebagai okular sentrisme. Yunani. Ini apa ya? Peradaban Barat ilmiah itu terlalu dihinggapi kecenderungan Yunani yang mesti ngeliat gitu, ngeliat memandang. Kalau Yahudi itu kalau lain, kalau Yahudi termasuk dalam agama-agama Semit segala macam itu paradigmanya bukan melihat, mendengar. Seluruh tradisi Semit itu berada dalam kerangka tradisi mendengar suara Tuhan, apa gitu. Lantas dituliskan suara itu dan seterusnya. Kalau Yunani itu melihat, itu sebabnya semua divisualisasi. Maka mereka suka sekali membuat patung. Sementara dalam peradaban Yahudi misalnya tidak boleh melukiskan apapun, tidak boleh. Apalagi membuat patung, melukis saja nggak boleh. Apalagi membuat patung. Tapi Yunani semua harus dipatungkan, semua harus digambarkan, dan semua harus dikatakan bahkan kayak gitu.
Itu karena apa itu Heidegger menyebutnya ocular centrism, mata, bagian mata. Ya, itu cara berpikir begini menganggap seakan-akan realitas adalah sesuatu yang dihadapkan dan dilihat. Kenapa bukan begitu? Realitas bagi Heidegger adalah sesuatu yang dialami, yang melingkupi, sesuatu yang melingkupi dan dialami. Itu bukan sesuatu yang dihadapi, bukan. Realitas itu seluruh ini, kita bagian dari realitas itu, sesuatu yang bukan kita tonton gitu, tapi kita alami, itu lain. Barangkali kalau dibayangkan, ini bukan Heidegger, tapi kalau kita pakai analogi, barangkali seperti udara ya. Udara kan sesuatu yang kita hirup, tapi juga yang melingkupi kita, Dan kita nggak tahu bagaimana. Dan sebagian ada di dalam juga. Udara itu sebagian ada di dalam juga, karena kita hisap dan segala macam. Tapi sebagian di luar. Nah, realitas saya kira mesti kalau dibayangkan kayak gitu. Yang disebut realitas itu adalah kalau bahasa Jaspers mungkin lebih tepat, das alles umgreifende, yang mencengkeram kita, yang mencengkeram keseluruhan gitu kan ya, yang melingkupi keseluruhan. Realitas kan gitu, bukan sesuatu yang ada di apa kayak spidol di dalam saya enggak. Realitas adalah totalitas ini di mana saya di dalamnya berada. Maka yang paling tepat adalah realitas adalah sesuatu yang kita alami, bukan kita lihat. Kita alami. Totalitas yang melingkupi kita dan yang kita alami. Dan cara pandang semacam ini menentukan sekali di kemudian hari, karena di situ kebenaran menjadi lain. Dalam kerangka berpikir Heidegger, kalau mikirnya kayak gini, maka kebenaran, berpikir, kalau tadi negatifnya, sekarang kita positifnya. Berpikir itu apa dengan demikian? Bagi Heidegger, berpikir itu being responsive to the disclosure. Ya, kalau realitas sesuatu yang kita alami dan kita nggak bisa lihat sebenarnya pada akhirnya gimana. Jadi bisa kita hanya lihat usahakan sebagai objek biasa. Maka berpikir di situ apa dong? Bukan mengkalkulasi ide, bukan menganggap realitas sebagai objek, tapi atentif, responsif, mendengarkan, responsif itu sensitif terhadap penyingkapan, terhadap terbukanya realitas, terhadap noteknya, notek itu apa ya? Kalau telur terus kemudian retak, gitu ya. Realitas yang tadi yang itu tutup terbuka, retak. Nah, kita menunggu waspada terhadap gimana realitas itu muncul, gitu ya. Jadi bukan memanipulasi gagasan, bukan permainan gagasan, pikir itu. Sebenarnya ini biasa. Berpikir, kayak kita sudah sebut juga, berpikir adalah proses pencerahan. Dengan kata lain, berpikir itu proses sampai dapat pencerahan. Ketika makna-makna penting dari kenyataan tampil gitu aja, kita menangkapnya atau tidak menangkapnya. Kalau kita tidak waspada, tidak menangkap. Oke, sampai situ dulu. Saya pengen kita diskusi supaya tidak terlalu begitu aja. Karena saya pikir ini mendasar sekali dari Heidegger yang mengubah seluruh tataran cara berpikir. Saya kira kuncinya adalah ini. Saya kira kuncinya tadi realitas itu. Realitas itu bukan sesuatu di hadapan kita yang kita bedah, yang kita analisis gitu, bukan. Nggak bisa kayak gitu.
Realitas itu bukan objek. Yang namanya realitas itu yang melingkupi dari alam. Kita tidak bisa lain. Berpikir mengenai realitas berarti waspada terhadap tersingkapnya jeroan dari realitas. Bukan memainkan rumus, bukan menghitung. Kebayang sih? Ya. Jadi pikiran ini ada kaitannya dengan fisika. Misalnya kan ada kebenaran, tapi ada juga sesuatu hal itu yang tidak bisa kita alami yang sebenarnya ada gitu. Di belakang maksudnya sesuatu yang ada itu ada di belakang. Justru gini, pemahaman kita mengenai apa yang sesungguhnya di balik realitas atau apa sesungguhnya yang tak terlihat itu tidak bisa kita rekayasa dengan cara membongkari realitas supaya terlihat, enggak. Kalau menurut dia, justru yang dibutuhkan adalah semacam kontemplasi, kesabaran, perenungan supaya dia menampilkan dirinya sendiri. Itu tipikal fenomenologi, bahwa realitas itu pelan-pelan menampilkan dirinya sendiri pada kesadaran kita, tanpa kita banyak rekayasa mengkondisikannya segala macam. Kalau ibarat kita berhadapan dengan seseorang ya, kalau sains itu akan memaksa orang dengan segala cara, gitu, mau kebukin dia, memotongin kukunya, gitu kan, mencabuti kukunya, gitu kan. Kalau interogasi kan, sampai akhirnya dia mengatakan ngaku apalah gitu. Itu kelakuan sains kalau mau di analogikan. Kalau Heidegger enggak sih, bergaul aja sama dia, menggaul dia, gitu ya, bergaul aja sama dia gitu. Kalau berrelasi sampai lama-lama itu menyingkapkan diri terus gitu kan. Jadi bukan merekayasa, tapi simply dealing in relation gitu kan ya. Lama-lama kita akan pelan-pelan nemu sesuatu. Pelan-pelan orang itu akan mengungkapkan sampai secara sukarela kita jadi ngeh sendiri, oh sebenarnya gini. Nah, kalau kita bayangin realitas itu kayak orang yang gitu lah. Jadi apa? Gauli ya realitas ini. Gauli tapi tanpa terlalu merekayasa, memaksa dia menjadi apa. Lama-lama dia kita akan. Nah, konkretnya lagi, barangkali karena barusan itu susah kebayang. Konkretnya lagi, kalau bagi Heidegger, sebetulnya orang yang menangkap, yang paling mampu menangkap jeroan-jeroan kenyataan, tapi tidak bisa merumuskannya, paling menyiratkannya gitu. Menyuratkannya suka susah. Paling menyiratkannya adalah orang-orang yang non-scientific, bukan para ilmuwan, tapi seniman. Khususnya penyanyi. Arti seniman yang berhubungan dengan bahasa. Karena bahasa akses menuju realitas dan cara realitas tampil itu pada bahasa khususnya. Tapi juga bahasa cara kita masuk ke realitas. Nah, seniman bahasa yang mereka umum menangkap jeroan kenyataan gitu ya. Tapi ya nggak bisa menjelaskan alam ilmuwan, menyiratkan itu adalah penyanyi. Maka berpikir ini terutama berpikir dengan responsif ini terutama adalah mendengarkan dalam tanda petik puisi, mendengarkan omongan para penyair, mendengarkan puisi. Puisilah yang mengungkapkan realitas tanpa memaksanya, tanpa menyuratkannya, tapi hanya menyiratkan. Seringkali si penyanyi sendiri juga nggak ngerti gitu, biasanya gitu. Pasti seperti seniman-seniman perempuan gitu, seringkali kan perempuan juga nggak ngerti gitu. Kalau ditanya, itu lo nggak bisa apa sih? Ya semuanya kayaknya gini aja, gimana sih? Tapi buat orang lain sebetulnya kandungannya banyak. Ya sendiri kan penyanyi, saya punya banyak kawan penyanyi yang juga gitu. Intuitif mereka dapat dan mampu merumuskan kalimat-kalimat yang benar sekali dan menakjubkan. Tapi kalau tanya maksud apa sih? Pokoknya kok rasanya gitu. Susah ngomong sama penyair itu suka susah ya. Gitu. Ya. Pak, apakah karena proses pikir Heidegger ini karena yang terjadi di masyarakat Jawa khususnya yang tidak
sepuh gitu ya, sudah tua, yang melewati hari-harinya itu hanya dengan duduk menunggu sesuatu yang nampak di hadapannya. Heidegger itu berpikir begini karena terinspirasi oleh filsafat timur yang terutama muncul di dalam The Book of Tea, buku teh, filsafat mengenai teh gitu kan ya, yang diklaim oleh orang Cina sebagai aslinya Cina, orang Korea mengklaim itu aslinya Korea, orang Jepang mengklaim oh itu dari filsuf Jepang. Biasalah, ini negeri teh ini terus mengklaim gitu kan ya, mengklaim Book of Tea ini original mereka, kita tidak tahu sebenarnya aslinya siapa lah yang tulis The Book of Tea. Tapi whoever itu Heidegger terpesona sekali dengan The Book of Tea, filsafat mengenai teh. Saya nggak tahu detailnya bagaimana, tapi kira-kira itu alam berpikir timur. Seperti Nietzsche juga terinspirasi oleh alam berpikir Hinduisme, Buddhisme, India. Jadi yang menarik adalah para pemikir revolusioner abad 20 di Eropa, di dunia Barat, sebetulnya terinspirasi oleh dunia Timur sampai jadi revolusioner. Pada titik itu, cara berpikir Heideggerian juga Nietzschean itu memang akrab, dekat gitu ya dengan cara berpikir Timur. Maka nggak heran, loh itu kok kayak kejawen ya, gitu kan ya. Kejawen juga tokoh kontemplasi, tokoh Broto segala macam juga bukan semata-mata mengosongkan, tapi menunggu ya yang paling spektakulernya menunggu wangsit sih, tapi pada tingkat yang lebih sederhana apa ya, menunggu sesuatu yang muncul gitu kan pada kesadaran. Dan itu bukan hanya Jawa sih, umumnya daerah wilayah Jawa Timur itu kan begitu. Kalau lukisan-lukisan Cina juga, kalau Anda perhatikan, unsur manusia selalu kecil. Begitu jadi realitas itu selalu gede banget gitu kan. Manusia selalu kecil. Kalau dia berat kan nggak antroposentris sekali gitu kan. Potret diri lah apalah gitu kan awal-awalnya kan. Pemandangan hampir selalu background. Dalam kultur barat, dalam Eropa barat, pemandangan hampir selalu hanya latar belakang saja. Kalau di dunia timur enggak. Lukisan Bali orangnya kecil tapi selalu view-nya gede gitu kan. Maka cocok sih. Realitas adalah yang melingkupi. Kalau untuk orang timur kan gitu kan. Realitas adalah yang melingkupi kita. Kita hanya bagian saja, unsur saja. Dan lukisan Bali itu terasa sekali bagaimana orang tidak begitu distinct dengan background alamnya. Itu sama, itu semua jadi satu unsur aja. Bahkan aku tidak ada perspektif kan. Kalau lukisan-lukisan itu ada Bali nggak ada perspektif. Naif sekali semua. Gitu. Jadi memang mirip. Artinya dekatlah dengan pengalaman orang begitu. Apalagi? Ya. Yang saya dapat dari Bapak adalah saudara menggauli itu dari organisasinya, terus kemudian mungkin tergantung juga dari historinya, dari mungkin kebutuhan kita dari lingkungan, mungkin juga tamu-tamu itu dari banyak harga, bukan dari kebutuhan, ya. Tunggulah yang kita tunggu, meningkatkan diri. Kita nggak mencari-cari seolah kita mencoba memahami sesuatu yang kita cari. Ada kemungkinan jatuh ke dalam satu rasa. Ya, itulah sikap ilmiah gitu kan. Yang itu, yang terakhir itu, yang rekayasa itu sebenarnya sikap ilmiah. Atau gini, kalau ada seorang profesor, kawan saya yang meneliti dan akhirnya secara aneh juga dinobatkan sebagai dukun di Afrika ya, dia orang Belanda ya. Sama saya membimbing suatu disertasi. Orangnya dosen di Rotterdam, di Erasmus Universitas. Ini aneh. Tapi itu tipikal sikap seorang ilmuwan ya, ilmuwan Barat. Jadi dia meneliti ke dunia Afrika dan lantas dia tinggal lama di situ puluhan tahun. Sampai memang sih dia menghayati, tapi sikapnya tuh mau menemukan sisi perdukunan itu sebetulnya kayak apa gitu. Sampai dia seperti menangkap hukum-hukum tertentu, pola-pola tertentu dalam
paranormalnya orang-orang Afrika. Dan kemudian hari dia kaget sendiri ketika dia akhirnya dinobatkan sekaligus juga sebagai dukun. Jadi dia bingung sendiri loh, ini gimana ceritanya gitu kan ya? Ya, seorang profesor kok jadi dukun gitu. Artinya apa? Ketika orang-orang Afrika menghayati bahwa dunia sekeliling ini penuh roh, dan dia mesti bergaul dengan intensif dengan roh ini supaya roh yang destruktif tidak merusak, supaya roh yang baik melindungi panenan dia dan seterusnya gitu ya. Yang penting untuk orang Afrika ini adalah menggauli dunia roh. In good terms ya, keep in good terms gitu dengan mereka. Antara lain menggauli itu juga dengan ritual. Ritual itu juga cara supaya si rohnya dipanggil datang, ini gua sajikan segala macam gitu kan. Lo baik-baik ya sama gue. Kayak gitu kira-kira kan gitu kan. Dunia magis kan umumnya kan seperti itu. Tapi kuncinya adalah bergaul dengan mereka ini secara harmonis. Si orang ini, si profesor ini memang masuk dalam dunia Afrika, tapi dengan intensi mau menaklukkan. Dalam arti apa sih terjadi? Kayaknya kalau orang kesurupan segala macam itu gue bisa jelaskan itu kayaknya apa? Itu kan intensinya itu juga karena latar belakangnya adalah dia saintis barat pula, gitu kan ya, gitu lah. Sampai dia nemukan, nah itu begini sebenarnya, kata dia. Benar-benar itu adalah visualisasi atau objektifikasi katanya. Semua yang terjadi itu adalah objektifikasi dari your own way of thinking. Kata dia. Itu yang dia temukan. Jadi kalau orang kesurupan segala macam itu hanya manifestasi dari cara berpikir dia. Sebenarnya. Gitu. Terus ketika saya tanya, loh kamu sendiri tuh pernah nggak kesurupan? Pernah sih beberapa kali. Itu manifestasi. Aku rasa iya, manifestasi pikiranku yang dipengaruhi oleh suku itu, gitu. Aku tetap berpegang begitu, manifestasi itu proyeksi dari pikiranku. Tapi kan, aku bilang tuh, kan kalau orang kesurupan kan bisa tiba-tiba bersuara sama sekali lain. Dan suara itu bukan sepenuhnya ngarang-ngarang, kan orang bisa mengenali itu suara si Eyang siapa, gitu kan ya. Itu suara si siapa, gitu kan ya. Meskipun dia perempuan, tiba-tiba jadi suara laki kayak si Eyang siapa, dan orang lain bisa mengenali bahwa itu. Ya, tapi itu kan conditioning kolektif, kekeh bahwa itu hanya proyeksi dari orang pola berpikir. Jadi kalau kamu juga kesurupan waktu itu, kamu yakin itu sudah manifestasi dari conditioning kolektif, kamu sudah terkondisi oleh itu. Saya kira ini. Tapi sebenarnya ragu-ragu. Dari cara ngomongnya dari apa itu, sebenarnya dia ragu-ragu. Tapi kan karena intensinya adalah dia mau menaklukkan itu, menangkap sebagai rumus, dia susah menerima bahwa itu tuh terjadi secara real, gitu kan? Bahwa kerasukan tuh memang kerasukan, bahwa ruh tuh memang masih ada, itu tuh dia tetap susah. Cuman saya karena penasaran, loh kalau kamu itu ritual segala macam itu. Jadi kalau kamu misalnya seakan-akan sembahyang, ngomong kan komunikasi kan sama nenek moyang itu. Kamu hanya berpura-pura, kan kamu kan pada dasarnya tidak percaya bahwa ada roh itu. Ya partly theatrical, itu dia. Itu memang sebagiannya permainan teater. Permainan sebagainya supaya mereka tidak sakit hati. Dan sekarang kamu menganggap juga kalau kamu menyembuhkan orang segala macam dari kesurupan itu juga hanya peran semata-mata. Kira-kira. Jadi kekeh sekali orang ini. Kekeh sekali untuk tidak bisa menerima bahwa misalnya roh itu semua itu real, gitu kan ya, bahwa mereka masih hidup dan bisa merasuki orang. Nggak ada urusan itu. Semua itu permainan nalar, permainan imajinasi. Sepertinya aneh. Itu dua sikap yang sama sekali berbeda sekali. Itu tipikal saintis tadi. Bahkan ketika udah masuk ancur gitu ya, di dalam pengalaman, ngalami sendiri pun susah sekali menerimanya. Itu aneh.
Ya itu loh, contoh mindset yang benar-benar die hard ya. Itu susah berubah sebenarnya. Mindset kayak gitu. Tapi ya sebagian juga mungkin benar sih, sebagiannya dalam arti bahwa realitas itu sebagian adalah proyeksi dari realitas pikiran, mungkin benar karena teman-teman saya yang lain orang barat yang memang tidak pernah berpikir mengenai setan-setan atau apapun, nongkrong di tempat yang kata orang sana, dia juga dia ngalamin apa terus. Barangkali pada situ mungkin ada benarnya. Nggak tahu ya. Ya, Heidegger kan tidak pernah ngomong mengenai itu ya. Tapi ini menarik. Artinya orang normal, persepsi orang normal dengan persepsi orang yang skizofrenik itu, tapi masalahnya apa? Pasti berbeda sih pasti ya. Pasti berbeda ya. Gini, saya memahami skizofrenik itu. Kalau pada tingkat tubuh barangkali masih sehat sih barangkali, cuma sistem kerja neural di jaring neural networknya yang rusak, entah karena neurotransmitternya yang kebanyakan apa ya zat, kan ada macam-macam zat di sini yang ikut memainkan jejaring neural itu katanya, olinya apa kayak gitu ya, itu macam-macam ada. Endorfin, ada dopamin, ada apa lagi? Yang orang suka bilang adrenalin, kayak gitu deh. Itu semacam-macam. Nah, mekanisme itu sebenarnya kan yang rusak kalau di otaknya orang. Maka cara berpikir, logika dan segala macam itu menjadi rusak gara-gara itu. Seorang lain yang sebetulnya bukan musuh dia, di kepala dia adalah musuh dia, gitu kan? Karena yang dia lihat bukan orang itu. Sebenarnya orang macam ini menjadi sangat berbeda karena hidup dalam dunia imajinasi yang belaka, terkurung dalam dunia imajinasi yang belaka. Dia tidak bisa. Saya kira yang signifikan adalah itu. Dia berada dalam realitas, tapi tidak pernah bisa menyadari bahwa dia berada dalam sebuah realitas yang berbeda. Dia hidup di dalam realitas yang dia ada di kepalanya. Jadi gitu. Menurut saya bedanya. Kalau saintis mindset yang mau menaklukkan, barangkali kalau orang skizofrenik bukan mau apapun juga, tapi dia tidak pernah berubah. Realitas yang dia pikirkan saja. Sementara pada Heidegger, kita selalu mesti terbuka, ujian dulu, terbuka pada realitas yang bukan kita. Realitas itu bukan kita, realitas lebih luas daripada kita. Saya kira bedanya adalah itu dulu. Pada orang skizofrenik, realitas adalah realitas yang ada di kepalanya saja. Dia berada di manapun, dia hanya di situ, di dalam diri. Sementara Heidegger dalam kerangka berpikir seperti ini, justru menantang setiap kali keluar supaya lihat realitas itu beda daripada yang kita kira. Kalau sains agak terbalik, realitas dipaksa masuk kerangka yang dia bikin, gitu kan? Realitas misalnya dipaksa masuk, meskipun realitas itu susah dihitung. Dipaksa masuk dalam kerangka hitungan, saya gitu. Dipaksa gitu. Kalau orang skizofrenik, semua realitas dipaksa masuk dalam kerangka yang ada di kepala dia. Mungkin pada titik itu, saintis jadi pikir skizofrenik kali ini. Baru begini, memaksa realitas di luar masuk ke dalam kerangkanya. Itu kalian hari ini. Kalau Heidegger justru arahnya pasti kebalikan. Kebalikannya adalah artinya yang lihat realitas lebih dari yang kita kira, lebih dari yang kita sangka. Jadi gaul ini terus. Arahnya kayak gitu. Jadi persis seperti yang tampil dalam umumnya kecenderungan lukisan, gitu kan. Lukisan barat selalu orangnya berada di belakang, lebih kecil. Kalau dari timur berada segini, orangnya kecil. Realitas yang jadi begitu. Apalagi? Jadi kalau di depan jadi intinya apa yang menjadi realitas
Justru tidak. Pikiran menyesuaikan diri pada realitas. Kalau dalam kerangka Heidegger persis terbalik, pikiran terus-menerus menyesuaikan diri dengan realitas. Kalau tadi contoh saya itu kan justru sikap lawan, itu sikap ilmiah kalau tadi ya. Contoh profesor teman saya itu kan sikap ilmiah, tipikal sikap ilmiah. Oke. Nah kalau kita persempit ke dalam dunia teks, maka teks itu tidak pernah dalam hal teks ya. Karena nanti kemudian menyempit ke bagaimana selalu menyempit kembali ke soal menafsirkan teks. Dalam hal teks, maka berhadapan dengan teks bukan kerangka saya yang jadi penting. Teks itu yang jadi penting. Teks itu setiap kali mesti memperlihatkan sisi yang tak terduga bagi saya. Jadi yang penting adalah pergaulan intens dengan teks. Kalau teks itu menggantikan realitas tadi ya. Teks itu menggantikan realitas, maka yang penting adalah pergaulan intens dengan teks. Terus-menerus. Itu yang akan mengubah, yang akan melahirkan disclosure. Yang akan melahirkan disclosure terus-menerus. Filosofinya begitu. Jadi dalam hal teks, yang penting adalah pergaulan intens dengan teks terus-menerus akan melahirkan disclosure. Disclosure yang berbeda. Ya, jadi kalau tadi realitas, maka kita sekarang analogikan realitas itu dengan teks. Teks itu seperti realitas. Kita bisa memahami teks kalau kita juga. Ini ada, maka tadi itu konsekuensi hermeneutik bagi dunia sastra menjadi sangat menarik. Karena lama sekali dunia sastra juga gitu, mau pakai gaya ilmiah gitu ya, ada kerangka-kerangka analisis tertentu, kita kenakan pada teks-teks gitu. Itu ya kalau Heideggerian jadi lain. Kalau kita tanya ke Heidegger, apa metode terbaik untuk menganalisis suatu teks? Saya kira dia mengajukan bacanya terus, bacanya berkali-kali. Gak ada metode yang disebut. Karena metode apa itu berarti sikap yang ilmiah itu bagi dia menaklukkan teksnya, akan bisa ditaklukkan dengan lu palsu. Yang lu dapatkan hanya bagaimana yang sebenarnya kebenarannya adalah si kerangka analisis. Makanya sebenarnya dengan kata lain, dunia ilmiah itu tidak sampai pada kebenaran. Yang terjadi adalah sampai pada pembenaran diri. Sebenarnya itu. Ya kan? Ada pembenaran karena kerangkanya udah ada, alatnya udah ada, terus ini dipas-pasi di sini. Akhirnya sebenarnya dapat bukan pembenaran metode, pembenaran hipotesis. Ya itu, that's not the point. Persis kebalikannya, Heidegger itu enggak mau gitu. Titik beratnya bukan kerangka kita, metode kita, atau apapun yang kita punya, bukan ya. Realitas itu sendiri, dia mesti setiap kali menyingkapkan diri. Tidak cara lain selain membawa ya, baca. Ya. Nah dalam pergaulan itu, atau relasi dengan realitas, konsekuensinya adalah tidak ada itu subjek dan objek dengan demikian. Tak ada lagi subjek dan objek.
Tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi subjek dan objek. Yang ada adalah hubungan. Hubungan terus-terus. Yang ada adalah hubungan saja. Yang ada adalah hubungan. Kita sudah selalu terhubung masalahnya juga ya. Kita tidak pernah tidak dalam hubungan. Kita selalu sudah terhubung dengan Allah. Sejak lahir, misalnya kita tahu, ini bedanya. Kalau dunia sains sih menganggap misalnya tanah adalah objek, lapisan-lapisan tanah adalah objek bagi sebenarnya apa yang proses geologi, untuk dalam dunia ilmu geologi, lapisan-lapisan tanah itu objek. Padahal tanah itu tidak pernah merupakan objek. Dalam dunia pengalaman kita tidak pernah tanah objek. Tanah itu sudah selalu sejak kita bisa menginjakkan tanah waktu masih kecil gitu kan ya, dia bagaimanapun apa ya menjadi bagian dari hidup saya, bagian dari pengalaman kebertumbuhan saya. Saya tidak pernah mengalami tubuh saya sebagai melayang misalnya, atau justru kalau mau jatuh itu melayang boom kena tanah, itu justru malah menjadi aneh. Artinya apa? Tanah sudah selalu a part of my body, gitu kan. Dalam pengalaman keterhubungan saya, tanah itu tidak pernah objek yang di luar saya kan. Pengalaman keberhubungan saya sudah selalu diperantarai dalam hubungan dengan tanah. Itu sebabnya kemudian saya bisa bilang, kayaknya saya nggak bisa kayak burung yang melayang. Kenapa? Karena saya selalu mengalami terkait pada tanah. Tanah selalu bagian dari injakan kaki saya. Gitu. Tanah tidak pernah menjadi objek. Tanah adalah bagian yang menentukan pengalaman keberhubungan saya. Apalagi waktu kecil kita suka makan tanah misalnya gitu. Itu lebih seru lagi. Tanah adalah pengalaman awal makanan buat saya. Itu lebih seru lagi. Karena kita tidak tahu bahwa kita suka makan di tanah, atau kita suka bermain dengan tanah, ya kan? Bikin apa gitu ya, bikin lubang-lubang atau di pinggir pantai. Di situ tanah adalah elemen imajinasi saya untuk membuat orang-orang, bangunan, segala macam. Pada titik itu, tanah sudah selalu bagian dari pengalaman keberhubungan saya, pengalaman imajinasi saya, pengalaman makan saya. Ya, dia bagian. Hidup selalu adalah dalam hubungan. Maka tanah tidak pernah objek. Gitu. Psikologi menganggap orang lain sebagai objek juga kan? Tapi dalam hidup kita orang lain tidak pernah merupakan objek. Orang lain itu selalu significant others, itu bukan objek penelitian, tidak pernah. Orang lain itu selalu orang-orang yang sudah membentuk saya. Di dalam diri saya ada banyak orang lain. Guru saya yang membentuk cara berpikir saya, gitu kan? Pertama-tama yang paling basic tentu adalah ada darah bapak ibu saya, tentu saja ya. Darah bapak ibu saya ada dalam segala unsur genetikanya ada diri saya, itu sudah orang lain. Tapi juga guru-guru saya, adik kakak saya yang ikut membentuk cara berpikir saya, yang ikut membentuk selera saya, pada akhirnya ikut membentuk imajinasi saya, ikut membentuk perasaan saya, for better or for worse. Artinya ya bisa dalam hubungan dengan adik kakak dengan orang-orang ini semua. Memang saya bisa terbentuk menjadi orang yang negatif kalau pengalaman saya negatif terus. Tapi saya juga bisa menjadi orang yang positif kalau pengalaman saya dalam hubungan dengan orang ini positif. Misalnya, contoh konkret, orang bisa dari hubungan sejak kecil menjadi orang yang minderan, dengan orang yang tidak pede. Karena terus-menerus dalam hubungan dengan yang lain dia dikecilkan terus-menerus. Dia anggap sebagai selalu direndahkan, dia anggap tidak mampu. Akhirnya tak tahu jadi. Dan sebaliknya, kalau anak mengalami hal yang positif, dia menjadi pede, jadi punya harga diri. Dengan kata lain, segala yang saya miliki, cara saya merasa, cara saya berpikir, bahkan cara saya menghayati kebertumbuhan saya, itu tuh bentukan sekeliling saya. Itu bentukan hubungan saya dengan orang lain. Maka orang lain tidak pernah merupakan objek. Mereka semua adalah unsur konstitutif dalam hidup saya. Unsur pembentuk hidup saya.
Kalau kita lihatnya sebagai hubungan, maka memperobjek orang lain segala macam, memperobjek tanah sekeliling kita, itu semua artifisial kalau untuk Heidegger. Itu artifisial, itu maksa yang palsu sih sebenarnya, yang palsu. Konsekuensi dari sini, konsekuensi dari kenyataan bahwa seluruh realitas itu, entah itu orang lain, entah itu tanah, namanya, adalah faktor konstitutif dalam hidup kita. Itu apa ya? Menyebabkan bahwa kita tidak pernah sepenuhnya bisa memahami realitas itu. Jadi kita rumuskan kembali tadi realitas dari sisi ini. Realitas adalah aneka hubungan yang membentuk eksistensi kita. Nah, sebagai itu, kalau pakai istilah yang tadi sebagai yang melingkupi saya, sebagai itu kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya realitas. Terkuasai. Realitas kita akan pernah sepenuhnya terkuasai atau terpahami. Realitas tak akan pernah sepenuhnya terkuasai atau terpahami. Apa ya? Ibarat betapa susahnya saat ini tidak cermin di dalam apa? Betapa susahnya kita memahami mata, melihat mata. Karena mata itu kita melihat luar, tapi kita nggak bisa melihat mata kita sendiri. Gitu. Atau yang lebih parah lagi kalau kita bicara ruh, hati. Apa itu hati? Jadi di dalam kita terbentuk bersama kita, itu juga memperhati apa? Kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami realitas karena itu bagian yang di luar maupun di dalam kita yang membentuk kita. Tapi salah, diri juga bagian dari realitas. Kita tidak pernah sepenuhnya pahami. Itu konsekuensi paling konkret. Diri pun tidak pernah sepenuhnya terpahami, dan kita hanya memahami diri kita sedikit demi sedikit di dalam hubungan dengan yang lain. Siapa saya itu selalu hanya sepercik-sepercik yang saya pahami ketika saya berhubungan dengan yang lain. Itu bisa dengan orang lain, bisa dengan buku, bisa dengan ketika berhubungan dengan apapun. Tapi merenung diri si bapak ini siapa sebenarnya, orang mentok, tinggalkan ini susah. Tapi ketika misalnya dalam hubungan dengan orang tertentu, tiba-tiba entah gimana, nggak buku-buku saya marah. Dia kaget, saya kaget. Dia kaget, kenapa lu marah? Ini hal sepele. Saya juga tanya, kenapa lu marah ya? Nah, di situ bisa kan ada momen-momen seperti itu gitu ya. Belakangan kita kenapa separah untuk hal sepele ya? Nah, gue nggak ngerti. Di sini ada kadang-kadang saat-saat tertentu di mana we really don't understand ourselves. Yang kita tadinya rencana kita mau berbuat sesuatu, tiba-tiba at the end of the day melakukan hal yang lain sama sekali, yang mungkin kebalikannya gitu. Bisa kita ngalamin hal kayak gitu. Kita melakukan segala sesuatu yang tidak kita maksudkan, misalnya itu bisa selalu. Jadi contoh bahwa diri kita sendiri pun tidak langsung selalu kita mengerti begitu saja. Harus lewat yang lain. Karya kita hubungan dengan yang lain. Kayak gitu. Komentarnya. Realitas akuarium Pak, ini diceritain. Ikan itu dikuasai air atau air kayak yang menguasai ikan itu nggak tahu gimana. Ya kira-kira seperti itu sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita membayangkan realitas sebagai air yang mungkin bagi ikan, ya kayak ini. Karena bukan hanya air itu melingkupi si ikan, air itu juga di dalam diri si ikan ada.
Bagaimana dia memahami? Bagaimana menaklukkan? Kan? Bagaimana dia sampai pada satu rumus yang jelas bahwa air itu sebenarnya gini, dia nggak pernah keluar dari air. Kecuali dia pernah keluar dan melewati dari itu ceplok, sebelum melewati mati dia gitu, susahnya gitu kan. Keluar dari air. Jadi kan dia hanya hidup di dalam air. Jadi gimana? Gitu. Bayangannya kira-kira seperti kayak ikan air. Dia akan terus-menerus memahami sedikit demi sedikit dari pengalaman dia air itu. Gitu. Jadi maka pada tingkat yang paling kompleks adalah tadi diri itu apa kita nggak tahu, hidup itu apa kita nggak tahu sebenarnya. In itself kita nggak tahu. Apalagi lebih jauh lagi, Tuhan itu sebenarnya apa? Oh kita lebih lagi. Pada tingkat itu, kalau pakai lalu berpikir Heidegger, kita hampir tidak pernah bisa dogmatis, nggak bisa memastikan sesuatu. Ini begini dan bukan gitu. Wah itu susah. Nggak bisa. Ya, maksudnya skizofrenia itu biasa juga muncul karena hubungan. Karena hubungan. Itu apalagi pada tingkat yang lebih parah. Pada tingkat normal pun hubungan-hubungan itu tetap membuat kita tidak pernah bisa mengerti sepenuhnya gitu kan. Pada orang skizofren tingkat pengertiannya karena ini hubungan-hubungan yang kerusakan gitu kan, yang kerusakan yang dia alami. Pada orang macam ini maka pengertian lebih kecil lagi. Itu aja sih paling tingkat pemahaman keterbukaan pada disclosure pada faset-faset tertentu yang penting dalam realitas menjadi susah ditangkap karena ya lebih sedikit lagi karena rusak. Oh ya, correct. Itu saya setuju. Artinya kita tidak pernah bisa menyalahkan seorang yang skizofrenik karena itu juga bentukan dari semua orang yang lain dalam hubungan dengan orang yang lain. Gitu. Sebenarnya kalau kita melihat realitas dari sudut hubungan ya, betul-betul makin sulit kita membuat judgment. Bahkan orang sekejam para teroris pun atau sekejam Hitler pun, gitu, kita tidak bisa persalahkan karena dia menjadi begitu karena hubungan dengan orang-orang yang lain. Yang selalu sulit dari konsekuensi kerangka berpikir hermeneutik adalah sulit untuk menjudge. Sulit kita membuat penilaian karena tafsir. Jadi, apakah bisa dijelaskan dengan fenomena yang nggak pernah bisa terjawab seperti mati suri gitu ya, yang tahu-tahu dia kembali lagi dengan segala sesuatu yang dia temui tanpa dia alami. Apakah sama dengan bahwa itu pada saat orang mati suri itu orang tersebut adalah pergi dari realitasnya dan ketemu dengan suatu hal yang saya kira gini, banyak sekali penelitian tentang mati suri sekarang karena makin neuroscience membutuhkan itu. Neuroscience membutuhkan fenomena itu, maka banyak sekali, lebih banyak lagi penelitian mengenai fenomena yang biasa disebut sebagai apa? Near death experiences atau OBE, out of body, mungkin lebih pasti out of body experiences ya.
Kira-kira kayak gitu. Meskipun mati suri itu bisa diantara dua, bisa di sini kategorinya bisa di sini. Hampir mati atau memang dia copot dari tubuh gitu atau body experiences. Nah, pengalaman seperti itu tuh sangat-sangat menarik dan makin banyak datanya. Saya kira dia bukan keluar dari realitas. Realitas yang dia memasuki realitas yang jauh lebih luas. Sebenarnya realitas yang tadinya kita kira nggak ada gitu kan, realitas apa? Tapi ternyata dia masuk ke realitas non bodily, tapi tetap sadar tuh nggak hilang. Yang selalu problematis dan fenomena yang menjadi penting di dalam dunia neuroscience dan cognitive science adalah itu. Kok sudah lepas dari tubuh? Artinya apa? Orang ini sudah lepas dari kerangka sistem kerja neural. Jangan lupa. Biasanya juga kinerja otak juga ini mati. Maka orang dinyatakan betul-betul mati. Tapi kok cuma sebentar. Detak jantung maupun kerja otak sudah berhenti, nanti mati. Dia lepas. Ternyata ketika balik lagi itu, dia masih bisa menyadari semua mau ngapain aja, layapan segala macam itu. Artinya tidak. Ketika si kesadaran copot dari mekanisme neural sistem, masih jalan sekali. Artinya apa di situ yang menjadi penting adalah ada sesuatu yang biasa kita sebut kesadaran yang rupanya otonom sekali, independen dari seluruh sistem ketubuhan kita. Orang mulai mengira jangan-jangan yang disebut ruh dan segala macam itu barangkali consciousness itu. Karena sampai sekarang juga neuroscientist masih susah menyebut. Kalau saya ngobrol sama dokter kali otak sekali itu juga masih susah menyebut kesadaran itu apa. Karena aneh, seperti bagian dari otak, tapi seperti bukan bagian dari otak. Sesuatu yang ikut campur dan mempengaruhi kinerja sistem neural. Tapi sepertinya tidak tergantung sepenuhnya pada itu. Gitu. Itu masih makhluk misterius ya. Ini namanya kesadaran. Apa itu? Nah, yang sangat menentukan adalah ini. Pengalaman-pengalaman itu sangat menentukan. Ternyata bisa orang keluar dari situ, dari seluruh mekanisme otak dan tubuh. Ketika balik lagi, yang belum lagi. Dan dia bisa cerita lagi, gue tuh ngalamin ini. Nah, itu menarik. Itu salah satu enigma, misteri yang rumit yang mesti dihadapi oleh para neuroscientist. Apa itu kesadaran? Oke, saya kira sementara sebelum